Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Wang Lin berpikir sejenak sebelum menempatkan batu giok surgawi ke dalam susunan transfer. Saat batu giok surgawi ditempatkan di dalam susunan transfer, itu melepaskan cahaya yang lebih terang dari susunan transfer manapun sebelumnya. Namun susunan transfer mulai bergetar dan ada retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Pada saat yang sama, gambar samar peta muncul di hadapan Wang Lin. Ada total 8 titik yang menyala dan salah satunya memiliki lingkaran cahaya di sekelilingnya. Wang Lin tercengang melihatnya karena retakan pada formasi semakin parah. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera melirik ke peta lalu menunjuk ke salah satu titik yang menyala. Dengan ledakan, formasi itu tiba-tiba runtuh. Saat susunan transfer runtuh, batu giok surgawi muncul dan ditangkap oleh Wang Lin. Pada saat yang sama, Wang Lin dikelilingi oleh kekuatan misterius dan menghilang. Setelah Wang Lin menghilang, hanya dengan hembusan angin lembut, susunan transfer kuno berubah menjadi debu tanpa meninggalkan jejak apapun. Pemindahan ini memberikan Wang Lin perasaan yang sama seperti ketika dia dipindahkan ke alam surgawi. Namun perasaan ini hanyalah bertahan sebentar. Sekarang Wang Lin muncul kembali dalam susunan transfer kuno yang jaraknya tak terhitung jauhnya. Dia segera menyebarkan kekuatan jiwanya dan menemukan tempat ini hanya berjarak 800.000 km dari lautan iblis. Wang Lin memperkirakan bahwa dia pasti telah berpindah jutaan kilometer. Perjalanan yang biasanya memakan waktu sebulan berlalu dalam sekejap mata. Ini benar-benar mengejutkannya. Dia segera menatap batu giok surgawi di tangannya. Warnanya tidak lagi putih bersih dan ada sedikit warna abu-abu di dalamnya. Mengingat peta yang muncul ketika dia mengaktifkan susunan transfer kuno, Wang Lin tiba-tiba memahami sesuatu. Dia merasa mungkin ini adalah metode sebenarnya dalam menggunakan susunan transfer kuno. Dan batu roh kualitas terbaik hanya dapat membuka satu lokasi. Sedangkan dengan menggunakan batu giok surgawi, seseorang dapat membuka semua susunan transfer penghubung. Satu susunan transfer membutuhkan 10% energi dari batu giok surgawi. Meskipun aku memiliki cukup banyak batu giok surgawi, namun aku tidak boleh menyia-nyiakannya seperti ini. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menggunakan batu giok surgawi untuk berpindah di susunan transfer. Wang Lin berkata pada dirinya sendiri sebelum melompat ke udara dan terbang ke depan. Saat Wang Lin terbang, dia menyentuh perangkap binatang di pergelangan tangannya. Selama pertarungan kedua dengan kupu-kupu merah, Katak Guntur mengalami cedera yang sangat parah hingga hampir mati. Wang Lin mengerti bahwa jika bukan karena dia terus mengirimkan energi spiritual ke dalam perangkap binatang buas, maka Katak Guntur itu akan mati. Aku tidak tahu apakah Wan akan mampu menyembuhkan Katak Guntur ini. Binatang ini berada dalam kondisi seperti ini karena aku. Jadi aku tidak boleh membiarkannya begitu saja. Saat dia memikirkan hal ini, gelombang lembut datang dari pergelangan tangannya seolah-olah itu sedang meresponnya. Pada saat ini di sekte Cloud Sky, Limuan sedang duduk di halaman timur dengan sitarnya. Jari-jarinya yang seperti batu giok bergerak melintasi sitar yang menciptakan melodi indah. Alunan gelombang suara yang lembut ini sepertinya sedang mengenang sesuatu. Tampaknya lebih dari 100 tahun berlalu dalam sekejap bagi Wang Lin. Tetapi bagi Limuan itu sudah terlalu lama. Saat ini dia terlihat berbeda dari sebelumnya. Ada tanda-tanda penuaan di wajahnya. Dengan usianya, dia seharusnya berubah menjadi tumpukan tulang putih jika bukan karena cairan spiritual dari mutiara penentang surga. Dalam 100 tahun terakhir ini, aku masih terjebak pada tahap akhir formasi inti.
Cairan spiritual yang kamu berikan kepadaku tidak lagi berpengaruh. Aku bisa merasakan tubuhku melemah dari hari ke hari. Jika aku masih tidak bisa mencapai tahap Nesensol dalam waktu 10 tahun, maka aku... Saat ini Limuan secara paksa mengendalikan dirinya untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Namun suara sitar mengungkapkan perasaan hatinya itu dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Siapapun yang mendengarnya pasti akan merasakan hatinya menjadi berat. Wang Lin, sebenarnya kamu ada di mana? Kesedihan di mata Limuan menjadi semakin kuat dan hatinya sangat kesakitan. Waktunya saat bersama Wang Lin terus melintas di benaknya. Jika dia tidak memiliki ingatan ini, meskipun tubuhnya baik-baik saja, maka hatinya pasti sudah mati. Wang Lin, mungkin saat kamu kembali, kita akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Limuan akhirnya tidak mampu menahan air matanya lagi dan akhirnya 2 aliran air mata jatuh di pipinya. Saat ini ada 2 orang yang berdiri di luar halaman. Keduanya memiliki kepala penuh rambut putih. Salah satu lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Permainan sitar Master Sekte mengandung sedikit tanda kematian. Sayang sekali." Liu Fei, dalam 100 tahun terakhir ini, meskipun Master Sekte meminum banyak pil, namun dia telah gagal menerobos ke tahap Nesensol sebanyak 3 kali. Jika bukan karena dia ingin bertemu orang itu sekali lagi, maka dia telah mati 30 tahun yang lalu. Song King, orang yang kamu maksud, apakah menurutmu dia masih hidup? Sosok dingin muncul di benak Liu Fei yang menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Bahkan setelah 100 tahun, dia tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Song King merenung sejenak dan segera menghela nafas. 100 tahun yang lalu, dia berada pada tahap awal Nesensol. Bagaimana dia bisa mati? Dugaanku adalah sekarang dia telah mencapai tahap akhir dari Nesensol. Sayangnya, bahkan jika dia telah mencapai tahap akhir dari Nesensol, dia tidak akan bisa menyelamatkan Sekte Cloud Sky. Wajah Liu Fei dipenuhi dengan kepahitan, adapun Song King merenung dalam waktu lama sebelum tersenyum pahit. Kultivator asing itu memusnahkan Sekte Langit Biru 3 hari yang lalu. Aku ingin tahu siapa targetnya berikutnya. Liu Fei dengan getir berkata, di matanya tampak ada kerumitan dan kesedihan. Bahkan Tuan Utusan pun takut dengan teknik orang ini. Nasib Sekte Cloud Sky kita sudah ditentukan. Dari 4 tetua senior Nesensol tahap akhir, Tetua Liu Chang meninggal 30 tahun yang lalu ketika dia gagal mencapai tahap formasi jiwa. Dan sekarang, apakah Tetua Gongsun akan hidup atau mati masih belum diketahui. Tepat pada saat ini, musik sitar berhenti dan dari dalam halaman terdengar suara lembut Limuan. "2 senior, silahkan masuk untuk berbicara. Wan sedang tidak enak badan, jadi aku tidak akan keluar." Liu Fei dan Song King dengan cepat menjawabnya. Mereka kemudian saling memandang sebelum segera memasuki kediamannya. Setelah Limuan menatap sitarnya, dia menggelengkan kepalanya dan kemudian melihat ke arah keduanya. Liu Fei memiliki ekspresi kompleks di wajahnya saat dia berkata, "Master Sekte, kesehatanmu jauh lebih penting. Memainkan sitar akan membuat pikiranmu menjadi tegang." Limuan segera menghela napasnya lalu tersenyum. "Tubuhku sudah terlalu lemah. Bahkan jika aku tidak bermain sitar, maka aku tidak akan hidup lebih dari 10 tahun lagi." Ada berita tentang Gongsun. Tetua Gongsun pergi mencari kultivator asing itu 7 hari yang lalu dan masih belum kembali. Aku khawatir. Mata Song King dipenuhi dengan kesedihan dan tidak melanjutkan kata-katanya. Limuan terlihat merenung sebentar. Setelah sekian lama, dia tersenyum sedih dan berkata, "Apakah kalian sudah menemukan
informasi tentang dari mana kultivator itu berasal. Kami hanya tahu bahwa orang ini tidak terlihat tua dan dia menggunakan berbagai serangga beracun. Dia juga diselimuti aura haus darah. 1 bulan yang lalu, dia tiba-tiba muncul di negara Chu. Dia menghancurkan 3 sekte dalam 7 hari. Dan 3 hari yang lalu, sekte langit biru juga dihancurkannya. Serta hanya menyisakan beberapa murid yang sedang berada di luar. Saat Liu Fei mengatakan ini, Li Muan menatap keluar jendela. Setelah sekian lama, dia hendak berbicara, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi merah. Tubuhnya mulai gemetar dan dia akhirnya batuk hebat. Liu Fei dan Song Qing dengan cepat menunjukkan ekspresi khawatir. Li Muan menutup mulutnya dengan tangan kanannya. Setelah batuknya berhenti, dia melihat ada darah di tangannya. Dia segera menyekanya sambil berkata, "Dalam beberapa hari ke depan, ketika aku merasa lebih baik, aku akan mengembalikan esensi darah jiwa kalian. Dan setelah itu, kalian harus melarikan diri." Master Sekte, Liu Fei dan Song Qing keduanya berbicara pada saat yang bersamaan. Mata mereka dipenuhi kesedihan. Meskipun esensi darah jiwa mereka ada di tangan Li Muan, namun dia tidak pernah menggunakannya untuk melawan mereka. Sebaliknya, dia selalu memperlakukan mereka seperti seniornya. Tentu saja tak satu pun dari mereka terbuat dari kayu, dan rasa ketidakpuasan mereka terhadapnya telah lama menghilang. Master Sekte, pil perpanjangan hidup Ouyang Ji telah diteliti selama beberapa tahun. Begitu dia berhasil, kamu pasti bisa hidup lebih lama lagi. Li Muan hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Sekalipun itu bisa membantu, itu hanya akan memperpanjang umurku beberapa tahun saja. Aku bisa merasakan tubuhku menua dalam 10 tahun terakhir ini. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, semua rambutku akan memutih. Terlebih lagi, bencana ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh Sekte Cloud Sky." Mendengar kata-katanya, Song Qing tidak bisa menahan kesedihannya dan dengan getir berkata, "Master Sekte, kita bisa mendapatkan bantuan dari Sekte Iblis Raksasa. Kultivator asing ini membuat takut utusan Sekte Iblis Raksasa. Jadi seharusnya mereka akan bertindak. Yang harus kita lakukan adalah bertahan sampai saat itu tiba." Klan Iblis Raksasa. Li Muan berbisik lembut, namun dia segera menggelengkan kepalanya. Klan Iblis Raksasa hanya melihat kita sebagai alat untuk memurnikan pil. Hubungan antara Cheng Niu dan Tuan Muda Klan Iblis Raksasa juga membuat mereka mengalami masalah. Jadi, mungkin mereka tidak punya waktu untuk membantu kita. Cheng Niu, jika bukan karena orang ini, Klan Iblis Raksasa tidak mungkin akan meninggalkan kita begitu saja. Liu Bei berbicara dengan getir, sementara Song Qing dengan nada penuh harap berkata, "Kalau saja Cheng Niu bisa datang ke negara Chu, maka bencana ini akan teratasi." Liu Fei tersenyum pahit saat mendengarnya. Cheng Niu itu adalah senior yang bahkan bisa mengambil tangan kupu-kupu merah. Aku khawatir dia bahkan belum pernah mendengar tentang negara Chu. Mendengar spekulasi dari keduanya, Li Muan segera berbicara perlahan. "Kalian bisa pergi dan menyampaikan niatku kepada 2 tetua lainnya yang sedang berkultivasi pintu tertutup. Setelah aku mengembalikan esensi darah jiwa, kalian semua harus melarikan diri dari tempat ini. Ingat itu dengan baik." "Master Sekte, bagaimana denganmu? Bagaimana kalau kamu ikut dengan kami?" Liu Fei segera berkata dan tanpa ada ketulusan di wajahnya. Namun Li Muan mengungkapkan kesedihan yang mendalam di matanya. Saat ini tidak ada rasa takut di hatinya. Bahkan jika Sekte Cloud Sky hancur, dia tidak akan pergi. Bahkan jika dia harus mati, maka dia ingin mati di sini. Ini adalah janjinya kepada Wang Lin untuk terus menunggunya di sini. Dia tidak menjawabnya.
Tetapi tatapannya tampak tenang saat dia memandang ke arah langit biru di luar dan bayangan Wang Lin muncul di pikirannya. Kakak Wang. Saat berikutnya, makhluk seukuran kepalan tangan terbang keluar dari alis Limuan. Dia melayang sebentar sebelum mendarat di sitar. Tangan Limuan mengusap kepala makhluk kecil itu sambil berbisik. Lim kecil, di mana tuanmu? Sementara itu, Wang Lin sama sekali tidak berhenti selama perjalanan sejauh 800.000 km ini. Sekarang dia telah berdiri di tepi lautan iblis sambil memandang ke arah negara Chu. Dan entah kenapa, hatinya sedikit bergetar. Faktanya, dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Mungkinkah ini pertanda dari iblis kedua? Tidak mungkin. Dengan kekuatanku sekarang, iblis kedua tidak akan pernah bisa memasuki jiwa asalku. Sambil memikirkannya, Wang Lin terus berjalan ke lautan iblis. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Wan Er. Aku harus membelikan sesuatu untuknya. Wang Lin dengan cepat menelusuri lautan iblis. Setelah melewati beberapa susunan transfer, dia muncul 10.000 km dari kota yang disebut pemberontakan iblis. Itu adalah salah satu dari 10 kota utama di lautan iblis. Kota ini menduduki peringkat ketiga di antara 10 kota utama. Ukuran kota itu juga berkali-kali lebih besar dari kota manapun yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Ada banyak kekuatan baru yang muncul di sini, jadi Wang Lin tidak mengetahui situasi yang sedang terjadi. Namun tujuannya bukan untuk menimbulkan masalah, melainkan sekedar membeli beberapa hadiah untuk Limuan. Setelah membayar beberapa batu roh kualitas rendah, Wang Lin segera memasuki kota pemberontak iblis. Banyaknya kultivator di dalam kota membuat tempat itu sangat ramai. Dengan topi jerami di kepalanya, Wang Lin melihat ke sekeliling dan tersenyum. Ada bangunan 5 lantai yang menarik perhatian dengan 3 kata pavilion pemurnian harta karun di atasnya. Wang Lin berpikir sejenak sebelum berjalan menuju ke dalam pavilion ini. Setelah memasukinya, dia langsung naik ke lantai 2. Tidak ada apapun di lantai 2 yang menarik perhatiannya. Jadi dia segera pergi ke lantai 3. Di lantai 3 duduk seorang pria parubaya yang sedang membaca gulungan kuno dan bersenang-senang. Ketika dia melihat Wang Lin, dia segera meletakkan gulungan itu dan tersenyum. Halo pelanggan, apa yang ingin kamu beli? Wang Lin melihat ke sekeliling dan segera berkata, resep pil. Pavilion pemurnian harta karun kami memiliki banyak resep pil. Aku ingin tahu jenis apa yang diinginkan pelanggan. Wang Lin segera duduk di kursi di sebelah pria parubaya dan menjawabnya. Peringkat 5 atau yang lebih tinggi. Mata pria parubaya itu menjadi serius. Dia segera berdiri dan menuangkan secangkir teh untuk Wang Lin lalu berkata, resep pil peringkat 5 sangat mahal. Pavilion pemurnian harta karun kami di sini hanya memiliki 3. Harap tunggu sebentar. Aku akan mengambilnya untuk pelanggan. Setelah mengatakannya, pria itu segera menaiki beberapa anak tangga. Tidak lama kemudian, dia segera turun kembali dengan membawa 3 kotak. Bersamanya ada seorang lelaki tua dengan ekspresi sangat serius yang memancarkan gelombang energi spiritual. Orang tua itu dengan tenang menatap Wang Lin dan merenung dalam diam. Wang Lin dengan santai menatap lelaki tua itu sebelum memutar matanya ke arah kotak di tangan pria parubaya. Dari 3 resep pil peringkat 5, 2 di antaranya berasal dari sekte Cloud Sky di negara Chu, dan yang lainnya dari sekte akhir dunia Damo. Ini adalah batu giok yang mengandung efek pil. Silahkan dilihat tuan. Setelah mengatakannya, dia mengulurkan tangannya dan 3 batu giok muncul. Wang Lin mengambil setiap batu giok satu persatu, namun itu hanya berisi efek pilnya dan bukan resepnya. Adapun resepnya ada di dalam kotak. Sebelum Wang Lin meninggalkan sekte Cloud Sky, dia sudah melihat semua resep pil peringkat 5-nya. Jadi setelah dengan santai melihat kedua batu giok itu, dia mengalihkan perhatiannya ke salah satu resep dari sekte akhir dunia. Setelah sekian lama, Wang Lin meletakkan batu gioknya dan berkata,
Aku ingin resep pil dari sekte akhir dunia. Apakah Pavilion Pemurnian Harta Karunmu mempunyai resep pil peringkat 6 juga? Pria parubaya ragu-ragu dan memandang ke arah pria tua itu. Namun orang tua itu segera mengangguk. Pria parubaya itu kemudian dengan cepat tersenyum lalu berkata, "Pil peringkat 6 sangat berharga. Pavilion Pemurnian Harta Karunku hanya memiliki satu dan akan dijual di pelelangan Lautan Iblis yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Kalau pelanggan menginginkannya, bagaimana kalau menunggu 2 bulan lagi? 2 bulan dari sekarang adalah saat pelelangan akan dimulai." Wang Lin segera mengerutkan keningnya dan berkata, "Hah, sudahlah. Berapa harga resep pil peringkat 5 ini?" Pria parubaya itu hanya tersenyum dan menjawabnya, "Pelanggan, apakah kamu ingin membayarnya dengan membarter suatu barang atau dengan batu roh?" Wang Lin segera menjawabnya dengan tegas, "Batu roh." Pria parubaya itu mengungkapkan ekspresi kompleks dan berkata, namun sebagian besar item yang telah mencapai nilai tertentu tidak dijual untuk batu roh." Wang Lin mengerutkan keningnya. Dia segera berdiri, menampar tasnya dan membuang satu barang. Kemudian dia mengambil kotak berisi batu giok itu dan mulai menuruni tangga. Orang tua itu terkejut dan tanpa sadar mengambil langkah ke depan. Namun dia dihentikan oleh aura dingin yang keluar dari topi jerami Wang Lin. Orang tua itu tiba-tiba terkejut dan jiwa nesensolnya hampir hancur. Dia mundur ke belakang dan tidak lagi berani mencoba menghentikan Wang Lin. Pria parubaya itu menangkap barang yang dilempar Wang Lin. Dia hanya melihat sekali sebelum tubuhnya mulai bergetar dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ini setengah dari batu roh kualitas terbaik. Menurut pemahaman Wang Lin, setengah dari batu roh kualitas terbaik sudah cukup untuk resep pil peringkat 5. Dalam beberapa hari terakhir ini, Wang Lin pergi ke banyak toko di banyak kota untuk membeli resep pil. Setelah itu, rumor yang mengatakan bahwa kultivator bertopi jerami adalah seorang kultivator formasi jiwa segera menyebar. Ini bagus untuk Wang Lin karena setidaknya membeli resep pil menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Dalam waktu 10 hari, Wang Lin tiba di perbatasan negara Chu dan Lautan Iblis. Dia juga berhasil memperoleh total 8 resep pil peringkat 5. Saat Wan Er melihat resep ini, dia pasti akan senang. Wang Lin tampak tersenyum saat tatapannya tertuju ke arah negara Chu. Setelah memasuki negara Chu, dia melepas topi jeraminya dan tidak lagi menyembunyikan jati dirinya. Namun saat Wang Lin memasuki negara Chu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya menjadi dingin saat dia melihat ke kejauhan dan dengan ringan berkata, "Mencari kematian." Lalu Wang Lin segera menghilang dari tempatnya. Zhang Bai adalah seorang jenius yang berasal dari sekte setan serangga puli di negara peringkat 5. Karena suatu alasan, saat masih berada di tahap akhir Nesensol, dia mencuri teks suci dari sekte setan serangga dan mengkhianati sektenya. Kemudian, sekte serangga setan mengejarnya, tetapi dia selalu berhasil lolos. Meskipun mereka berhasil melukainya dengan serius, namun banyak murid yang terbunuh. Akhirnya, di bawah pengejaran seorang kultivator formasi jiwa, Zhang Bai melarikan diri ke lembah sunyi 9 hantu. Setelah berhasil melarikan diri, dia tinggal di sana selama 100 tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana dia menjalani 100 tahun itu. Tetapi pada saat muncul kembali, dia telah mencapai tahap formasi jiwa. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia telah menjinakkan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya. Selama perjalanannya menuju ke klan setan serangga, dia telah membunuh banyak kultivator, bahkan para kultivator formasi jiwa pun mati di tangannya. Walaupun mengetahui bahwa ada kultivator formasi jiwa tahap pertengahan dan tahap akhir di sekte setan serangga, namun dia tetap datang. Terlihat sekali betapa sombongnya orang ini. Akhirnya orang ini diburu lagi, tetapi kali ini oleh kultivator formasi jiwa tingkat menengah. 30 tahun kemudian, Zhang Bai keluar lagi dari lembah sunyi 9 hantu.
Meskipun dia masih dalam tahap awal formasi jiwa, namun seniornya tidak ditemukan. Orang ini sepertinya sudah menyerah untuk membalas dendam pada sektenya dan meninggalkan negara asalnya. Dia berkeliling namun tetap melakukan banyak tindakan keji kemanapun dia pergi. Dapat dikatakan bahwa banyak sekali kultivator yang mati di tangannya. Bahkan para kultivator formasi jiwa tahap menengah pun mengalami sakit kepala ketika berhadapan dengannya. Ini karena sepertinya dia telah mengembangkan beberapa teknik yang membuatnya mustahil untuk dibunuh. Setiap kali mereka mengira telah membunuhnya, ternyata itu hanyalah salah satu klon serangganya. Akhirnya, orang ini memperoleh kuali hujan dan menjadi salah satu orang yang memasuki alam surgawi. Di alam surgawi, dia melakukan perjalanan tanpa lawan sampai dia mengacaukan seseorang yang tidak bisa dia ganggu dan gagal menjebak Wang Lin. Pada akhirnya, dia kehilangan beberapa klon sebelum akhirnya terpaksa menggunakan kuali kembali. Bisa dikatakan, dialah orang pertama dari Sujaku yang kembali. Ketika kembali, dia juga menemui masalah yang sama seperti yang dialami Wang Lin dan keluar dari jalurnya. Tetapi dia lebih beruntung dari Wang Lin karena dia masih mendarat di lautan iblis. Karena dia telah kehilangan terlalu banyak serangga di alam surgawi, maka dia mulai membunuh lagi ketika berada di dalam lautan iblis. Dan hampir setiap kultivator yang ditemuinya akan dibunuh olehnya. Setelah menyerap semua esensi kultivator tersebut, serangganya mulai berkembang biak dan dia akhirnya melakukan perjalanan ke negara Chu. Alasannya menghancurkan begitu banyak sekte, tentu saja untuk memberi makan serangganya. Itulah sebabnya negara Chu harus menghadapi bencana seperti ini sekarang. Ketika utusan dari klan iblis raksasa melihat Zhang Bai datang ke negara Chu, dia diam-diam mengeluh. Meskipun dia juga seorang formasi jiwa, namun dia tidak memiliki domainnya sendiri, tetapi menyerap domain orang lain. Sehingga jika dari segi kekuatan, dia bisa menindas para kultivator Nesensol. Tetapi saat menghadapi orang yang kuat seperti Zhang Bai, dia hanya bisa melarikan diri. Saat ini Zhang Bai sedang berdiri di puncak gunung dikelilingi oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya. Sekte Cloud Sky ini adalah sekte nomor 1 di negara Chu dan ahli dalam bidang alkimia. Setelah hari ini, semua pil itu akan menjadi milikku. Dari apa yang kudengar, master sekte itu cantik. Aku ingin melihat apakah dia akan tetap cantik setelah dia diserang oleh serangga-serangga aku. Zhang Bai segera bergegas terbang menuju sekte Cloud Sky disertai dengan raungan serangga yang sangat mengintimidasi. Beberapa hari yang lalu, aku memberi makan seranggaku dengan tubuh Nesensol tahap akhir dari anggota sekte Cloud Sky. Junior itu berkata bahwa Wang Lin tidak akan memaafkanku ketika dia meninggal. Siapa Wang Lin ini? Dan mengapa aku belum pernah mendengar tentangnya? Selain itu, negara Chu ini hanyalah negara kultivasi peringkat 3. Tidak mungkin ada seorang kultivator formasi jiwa. Wang Lin ini hanyalah seseorang yang berada di ranah Nesensol tahap akhir. Dan aku akan membunuhnya saat melihatnya. Aku bahkan telah membunuh beberapa kultivator formasi jiwa. Setelah memetakan negara Chu ini, aku akan kembali ke lembah 9 hantu. Kali ini, aku harus membiarkan Raja Serangga lahir. Setelah Raja Serangga memasuki tubuhku, aku akan mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Cheng Niu, aku ingin melihat apakah kamu bisa mengalahkanku. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.